Ini salah satu pakar hukum juga dari Universitas Pancasila, tadi setelah Bu Arce. Pak, ini benar-benar kalau saya saat ini sebagai moderator gitu, merasa ini kayak benang kusut gitu ya. Karena permasalahannya benar-benar dari atas sampai bawah dan banyak sekali. Nah sebagai seorang akademisi, staf ahli juga, apa Pak ramuan mujarab yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah untuk menyembuhkan luka yang bisa dikatakan kronis ini? Pertama, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya konfirmasi, saya bukan staf ahli, jadi itu penting. Kalau beliaunya Pak Yagus ini staf ahli begitu ya, jadi supaya clear betul. Saya akademisi, ya akademisi, pernah menjadi praktisi, masih ada kartu anggota advokat begitu. Tapi saya lebih cenderung jiwa saya adalah jiwa seorang akademisi dan peneliti. Itu penting supaya tidak keliru. Pertama, kalau tadi Dr. Arca juga sudah menyampaikan soal filosofi, supaya kelihatan keren juga, saya akan menyampaikan filosofi. Kalau beliau tadi menyampaikan mengutip pasal 33 ya di dalam Undang-Undang 45, saya lebih jauh dari itu. Jadi saya mencoba untuk mulai dengan bahwa ada janji proklamasi yang tidak boleh kita ingkari itu. Apa itu janji proklamasi? Ada 4. Tapi saya akan sampaikan 2 hal saja. Secara filosofi, janji proklamasi 1 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan ya seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah mensejahterakan masyarakatnya. Relevan dengan diskusi atau tema kita pada hari ini, apakah itu sudah kita penuhi? Belum. Harus kita upayakan janji proklamasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya masuk ke soal tema hari ini adalah akar masalahnya apa. Kalau kita bicara soal lahan, tidak hanya kita bicara soal tanah yang sudah diberikan hak. Itu kecil, 1/3. Padahal 2/3-nya adalah lahan-lahan yang diklaim oleh negara, dalam tanda kutip oleh Kementerian KLHK, ya mantan sohibnya Bang Rio Capella begitu, itu 2/3% adalah yang selalu diklaim sebagai lahan kawasan hutan. Yang tidak boleh dilupakan bahwa itu persoalan hukum kita dari sejak adanya Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Ya, mulai dari pasal 3 angka 3 di situ dicantumkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kawasan hutan. Disitulah problem yang selalu menjadi carut-marut yang akhirnya kemudian Kementerian Kehutanan yang tadi disinggung oleh Wamen yang digadang-gadang oleh Pak Rio sebagai Menteri APTR BPN begitu, itu disampaikan bahwa disitulah problem hukum dimulai. Kenapa? Karena disitulah lahan yang terjadinya praktek mafia tadi. Saya tidak katakan mafia tanah tidak hanya terjadi di BPN saja, tapi di sana apa yang namanya izin pinjam pakai kawasan hutan, apa yang namanya pelepasan kawasan hutan yang kemudian dialihkan bisa diberikan HGU, disitulah mulai problem mafianya terjadi. Itu 2/3 loh, 3,5 juta sekian hektar yang diklaim oleh negara. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan mekanisme pengukuhan kawasan hutan? Belum sepenuhnya. Dari sejak tahun 2011 setelah saya mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi pasal 1 angka 3, kemudian ada putusan MK nomor 45 tahun 2011 yang saya waktu itu mewakili asosiasi korban-korban yang ada di Kalimantan Tengah. Waktu itu gubernurnya Pak Teras Narang, saya temannya Pak Ketua Komisi 2 tadi. Saya sampaikan ini problem yang terjadi di beberapa wilayah-wilayah provinsi di kita soal masalah ini, dan ini sesuatu yang sangat serius yang harus diselesaikan. Jadi akar masalah yang pertama adalah soal masalah lahan kawasan hutan. Yang kedua adalah soal masalah lahan yang sudah diberikan hak yang tadi banyak korban-korban yang tadi sudah menyampaikan. Ini 1/3. Ya, ini tidak boleh kita lupakan karena nanti treatmentnya pun berbeda, Pak. Dari 2 akar masalah soal lahan itu berbeda solusinya. Nah, saya mulai masuk kepada soal apa yang sedang kita diskusikan hangat ini, makanya intinya. Apa intinya? Intinya adalah ada 3 hal yang harus kita cermati. Yang saya dari diskusi tadi dari 7:30, kalau Pak Kombes tadi mulainya 7:30, katakanlah saya mulai dari sebelumnya begitu, saya enjoy dan saya menikmati itu. Ada 3 yang ingin saya sampaikan, soal apa yang disebut dengan mafia lahan,
Ya, mafia lahan. Saya menggunakan terminologi lahan, tidak terminologi tanah. Karena kalau lahan lebih luas dari sekedar tanah. Mafia lahan itu adalah pertama disebabkan karena ada yang disebut dengan by crime by regulation. Ya, crime by regulation. Yang kedua adalah crime by government. Nanti saya akan jelaskan apa masing-masing itu. Yang ketiga adalah crime by justice atau by law. Yang tadi kita diskusikan itu sebenarnya intinya tiga itu. Crime by regulation dimulai dengan bagaimana caranya pihak kementerian yang tadi dua yang saya sampaikan, KLHK dan ATR, ini adalah dua persoalan yang selalu membuat peraturan-peraturan menteri yang bertentangan dengan undang-undang yang ada. Saya yakin seyakin-yakinnya, saya bilang saya berjuang dari tahun 2011 Pak. Ini mohon ini ada komisi 2, tolong Pak ini selesaikan segera. Karena saya dulu menyampaikan di UKP 4 nothing, di Ombudsman no, tidak selesai juga. Sekarang saya janji, saya tagih ini adalah kesempatan yang bagus sisa pemerintahan Pak Jokowi ini untuk menyelesaikan PR itu. Caranya bagaimana? Crime by regulation, regulasi-regulasi yang bertentangan itu selesaikan, terutama di permen-permen. Dan fakta menunjukkan sekarang ada SK LHK, SK Menteri LHK nomor 1 tahun 2022. Itu akar masalah Pak, Bapak Komisi 2. Yang akhirnya kemudian Presiden berstatement kan? Presiden berstatement yang akhirnya akan dicabut sekian izin-izin, termasuk juga izin usaha perkebunan yang sudah ada HGU-nya. Tidak perlu, tidak oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi, tapi ada petani-petani juga di situ, Pak. Petani-petani, asosiasi petani pernah berkonsultasi kepada saya. Prof. Agus, ini ada problem yang harus diselesaikan soal masalah ini. Selalu kami dikriminalisasi, seolah-olah kalau kami mengelola kebun yang cuma 2,5 hektar atau 2 hektar pada waktu zaman pemberian transmigrasi itu. Dan sudah dikelola sekian puluh tahun, kami tanam sawit ini sudah sekian lama, tapi kemudian di SK-kan oleh Menteri Kehutanan ini sebagai kawasan hutan. Hanya dengan SK penunjukan Pak. Padahal harusnya berdasarkan putusan MK, berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Kehutanan 41, itu harus melalui mekanisme pengukuhan kawasan hutan. Satu Pak, ini harus diberesin di soal lahan kehutanan. Lalu crime by regulation di soal ATR BPR Pak, tadi salah satunya sudah disebut. Ada beberapa peraturan menteri yang harus segera dicabut. Yang harus segera dicabut, termasuk juga yang tadi barusan disampaikan oleh Bu Arce, Elsa Sarif, itu harus segera cabut Pak. Peraturan-peraturan menteri di Kementerian ATR harus segera dicabut yang memang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Apakah itu PP maupun undang-undang. Crime by regulation. Yang kedua Pak, crime by government Pak. Dalam bentuk SK menteri. Termasuk juga penerbitan sertifikat. Itu crime by government Pak, dalam bentuk surat keputusan. Baik itu yang ada di lahan kawasan hutan maupun yang ada di lahan tanah-tanah yang kemudian sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Ini namanya crime by government. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah setelah crime by government kemudian ada juga kan Pak crime by justice. Itu semua ada kaitannya dengan bagaimana permainan-permainan yang tadi mulai dari aparat penegak hukum tingkat, kalau kita bicara pidana kan pasti ada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kemudian di pengadilan. Itu tidak bisa kita bantah. Apalagi orang-orang yang ada di hakim ya, oknum hakim, saya katakan saya menggunakan terminologi oknum karena saya akademisi. Beda kalau saya politisi seperti Bang Rio sama Pak Rufinus, saya jeblas-jeblas saja. Tapi saya harus menjaga marwah saya sebagai seorang akademisi, saya menggunakan terminologi oknum supaya tidak bisa salah dipahami. Nah, banyak kasus-kasus yang tadi sudah diskenariokan sedemikian rupa sampai kemudian hakimnya pun diatur demikian rupa. Ini tidak bisa kita bantah. Oleh karena itu maka cari hakim-hakim, cari aparat penegak hukum mulai dari yang awal ya, mulai dari yang awal sampai akhir yang bagaimana
yang bermoral yang tadi disampaikan oleh Pak Rufinus, yang berintegritas. Ada nggak? Ada. Banyak, mahasiswa saya banyak. Stafnya Pak Yagus, mahasiswa saya bisa uji Pak. Kalau Anda macam-macam sama saya nggak akan luluskan. Kenapa? Bagi saya yang paling saya nilai adalah bukan Anda membuat satu tesis bagus, membuat disertasi bagus, tapi adalah bagaimana proses Anda lakukan itu dengan cara jujur. Saya bisa nilai dengan gampang bagaimana menilai integritas itu. Nah, 3 hal itu harus dilakukan secara bersama-sama kalau kita serius mau membenahi apa yang disebut dengan mafia lahan. Mohon maaf saya menggunakan terminologi mafia lahan ketimbang mafia tanah. Kalau tanah itu bagian sepertiga tadi, tapi kalau lahan lebih luas dari itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Agus Rono yang sudah demikian luar biasa memaparkan bagaimana permasalahan ya mafia tanah di Indonesia dan juga apa yang harus dilakukan.